Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 29020500004, Prodi Akuntansi Kampus Pancasakti, mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Di sini saya akan membawakan persediaan. Pengertian persediaan di sini adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Adapun cakupan dalam persediaan yaitu 1. Barang atau perlengkapan untuk operasional, 2. Bahan atau perlengkapan untuk proses produksi, 3. Barang dalam proses produksi, 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Di sini ada contoh dalam persediaan yaitu 1. Barang konsumsi, 2. Amunisi, 3. Bahan untuk pemeliharaan, 4. Suku cadang, 5. Persediaan untuk tujuan strategi atau berjaga-jaga, 6. Materi baku, 7. Barang dalam proses atau setengah jadi. Adapun jenis-jenis persediaan: 1. Perusahaan dagang. Persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. 2. Perusahaan manufaktur. Bahan baku dan barang dalam proses, barang jadi atau produk selesai. Pengakuan persediaan: 1. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. 2. Harga pokok atau kos persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Melaporkan persediaan: 1. Untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan dagang perlu melakukan penghitungan fisik persediaan atau physical inventory, yaitu menghitung persediaan dihitung. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. 2. Kebanyakan perusahaan menggunakan satu di antara 3 macam asumsi aset biaya untuk menentukan biaya perolehan persediaan. Adapun metode pencatatan persediaan: dalam melakukan pencatatan persediaan, perusahaan dapat menggunakan salah satu metode yang ada. Terdapat 2 metode pencatatan persediaan yang bisa digunakan, yaitu 1. Dalam sistem persediaan perpetual. Perusahaan memiliki detail catatan untuk setiap persediaan yang dimiliki, yaitu catatan tersebut memuat: A. Unit dan biaya persediaan awal, B. Unit dan biaya setiap pembelian, C. Unit dan harga pokok penjualan untuk setiap penjualan, D. Unit dan biaya persediaan yang ada di tangan pada setiap waktu. Kedua, dalam sistem persediaan periodik tidak ada catatan persediaan. Pada setiap akhir periode, perusahaan mesti melakukan perhitungan fisik persediaan untuk memerlukan jumlah persediaan yang masih dimiliki. Adapun perbandingan metode FIFO, LIFO, dan average adalah ada perbedaan antara metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average. Menurut Baridwan 2008, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Metode FIFO menghasilkan harga pokok yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Metode LIFO menghasilkan harga pokok yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan yang rendah. Sedangkan metode average yaitu menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir yang mendekati metode FIFO.
Dalam sistem perpetual ini berbeda dengan sistem periodik. Pencatatan persediaan ini dilakukan setiap terjadi transaksi. Jadi penilaian persediaan pada sistem ini bukan mencari persediaan akhir seperti halnya sistem periodik. Dalam hal sistem perpetual, penilaian ini digunakan untuk mencari total persediaan yang keluar sesuai harga beli atau disebut dengan harga pokok penjualan. Biasanya untuk memudahkan perhitungan HPP ini dilakukan dengan pembuatan kartu persediaan. Di sini saya akan memberikan contoh. Tanggal 1 Mei, persediaan awal sebanyak 120 unit. Harga per unitnya Rp54.000. Totalnya Rp6.480.000. Tanggal 5 Mei ada transaksi pembelian 180 unit. Per unitnya Rp60.000. Total harga Rp10.800.000. Pada tanggal 10 Mei penjualan 200 unit, dan pada tanggal 16 Mei pembelian sebanyak 200 unit. Per unitnya Rp63.000. Totalnya Rp12.600.000. Pada tanggal 20 Mei pembelian 120 unit. Per unitnya Rp64.000. Totalnya Rp7.680.000. Pada tanggal 26 Mei total penjualan sebanyak 280 unit. Menurut metode FIFO, harga pokok penjualan yaitu tanggal 10 Mei penjualan 200 unit dihitung dari tanggal 1 Mei 120 unit dikali Rp54.000, totalnya Rp6.480.000. Tanggal 5 Mei 80 unit dikali Rp60.000, totalnya Rp4.800.000. Jadi jumlah total keseluruhan sebanyak Rp11.280.000. Hitunglah nilai persediaan akhir per 31 Desember 2020. 26 Mei penjualan 280 unit dihitung dari pada tanggal 5 Mei 100 unit dikali 60.000, total Rp60.000, totalnya Rp6.000.000. Pada tanggal 16 Mei 180 unit dikali Rp63.000, totalnya Rp11.340.000. Jadi jumlah total keseluruhan Rp17.340.000. Total HPP-nya sebanyak Rp28.620.000. Hitungan persediaan metode FIFO menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan jenis barang XX satuan per unit metode FIFO. Pada tanggal 1 Mei saldo awal sebanyak 120 unit dan harga per unit Rp54.000 dan jumlah keseluruhan Rp6.840.000. Pada tanggal 5 Mei ada transaksi masuk sebanyak 180 unit. Harga per unitnya Rp60.000. Jadi jumlah totalnya Rp10.800.000. Tidak ada transaksi keluar masuk ke saldo awal 120 unit dan saldo akhir 180 unit. Harga per unitnya Rp60.000. Jumlah total Rp10.800.000. Dan pada tanggal 10 Mei transaksi masuk nggak ada transaksi keluar sebanyak 120 unit. Harga per unitnya Rp54.000.
jumlahnya Rp6.480.000, dan ada transaksi keluar sebanyak 80 unit. Harga per unit Rp60.000, jumlahnya 80 unit dikali Rp60.000 sebanyak Rp4.800.000. Saldo 100 unit. Harga per unit Rp60.000, jumlah Rp6 juta. Pada tanggal 16 Mei ada transaksi masuk sebanyak 200 unit. Harga per unit Rp63.000, jadi jumlahnya Rp12.600.000. Saldo masuk 100 unit. Harga per unit Rp63.000, jumlahnya Rp12.600.000. Pada tanggal 20 Mei ada transaksi masuk sebanyak 120 unit. Harga per unit Rp64.000, jumlahnya seharga Rp7.680.000. Saldo 100 unit, per unit Rp60.000, seharga Rp6 juta. Saldo masuk 200 unit, per unit Rp63.000, totalnya Rp12.600.000. Saldo masuk 120 unit, per unit Rp64.000, di total jadi Rp7.680.000. Saldo masuk terjadi pada tanggal 20 Mei. Pada tanggal 26 Mei tidak ada transaksi masuk dan transaksi keluar sebanyak 100 unit. Per unitnya Rp60.000, jumlahnya Rp6 juta. Saldo masuk 20 unit, per unitnya Rp63.000, di total Rp1.260.000. Dan pada tanggal 26 Mei ada barang keluar lagi sebanyak 180 unit, per unitnya Rp63.000, jumlahkan Rp11.340.000. Saldonya 120 unit seharga Rp64.000 per unit, jumlahnya Rp7.680.000 per unit. Pada tanggal 31 bulan Mei saldo akhir transaksi masuk 500 unit, jumlahnya Rp31.080.000. Transaksi keluar sebanyak 480 unit, jumlahnya Rp28.620.000. Saldonya 140 unit, total jumlahnya Rp8.940.000. HPP tanggal 10 Mei sebesar Rp11.880.000. HPP tanggal 26 Mei sebesar Rp17.760.000. Total HPP keseluruhannya yaitu sebesar Rp29.640.000. Hitungan persediaan metode LIFO menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan jenis barang XX satuan per unit metode FIFO. Pada tanggal 1 Mei saldo awal 120 unit, per unitnya Rp54.000, jumlahnya Rp6.480.000. Pada tanggal 5 Mei ada transaksi masuk sebesar 180 unit, per unitnya Rp60.000, jumlahnya Rp10.800.000. Transaksi keluar tidak ada, saldo Rp120.000. 120 unit, per unitnya Rp54.000, jumlahnya Rp6.480.000.
Ada penambahan saldo pada tanggal 5 Mei sebanyak 180 unit. Per unit Rp60.000, jumlahnya Rp10.800.000. Pada tanggal 10 Mei, transaksi masuk tidak ada, tapi ada transaksi keluar sebanyak 180 unit. Harga per unitnya Rp60.000, jumlahnya Rp10.840.000. Dan pada tanggal 10 bulan Mei ada transaksi keluar lagi sebanyak 20 unit. Harga per unitnya Rp54.000, jumlahnya Rp1.080.000. Saldo tersisa 100 unit. Harga per unit Rp54.000, jumlahnya Rp5.400.000. Pada tanggal 16 Mei ada transaksi masuk sebanyak 200 unit. Harga per unitnya Rp63.000, jumlahnya Rp12.600.000. Tidak ada transaksi keluar. Masuk ke saldo sebanyak 100 unit. Harga per unit Rp54.000, jumlahnya Rp5.400.000. Masuk ke saldo 200 unit. Harga per unitnya Rp63.000, jumlahnya Rp12.600.000. Pada tanggal 20 Mei ada transaksi masuk sebanyak 120 unit. Per unit Rp64.000, jumlahnya Rp7.680.000. Tidak ada transaksi keluar, namun masuk saldo sebanyak 100 unit. Harga per unit Rp54.000, jumlahnya Rp5.400.000. Masuk saldo 200 unit. Per unitnya Rp63.000, jumlahnya Rp12.600.000. Pada tanggal 26 Mei tidak ada transaksi masuk, tapi ada transaksi keluar sebanyak 120 unit. Harga per unitnya Rp64.000, jumlahnya Rp7.680.000. Masuk saldo 100 unit. Per unit Rp54.000, jumlahnya Rp5.400.000.